Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengawal kasus saudara kami, saudara Repan yang diduga di kawasan Jakarta. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan uang 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Nah, kalau sampai beneran suku Baduy turun, bisa terjadi apa-apa nih sama pelaku pembegalan itu. Makanya para pelaku segeralah menyerahkan diri ke polisi. Nah, ini perkataan dari Pak Pramono Anung yang dianggap blunder. Jadi untuk warga Baduy tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Biasa aja, kejahatan biasa. Baduy manusia biasa. Gua orang Banten juga kok, biasa aja. Punten abangku, saya juga sama orang Banten. Saya orang Lebak Banten. Ngomong-ngomong masalah Baduy biasa aja. Jadi menurut saya itu Baduy luar biasa gitu kalau di Banten. Kalau orang tahu Banten pasti tahu Baduy. Karena Baduy itu simbol dari Banten gitu. Identik dengan Banten gitu. Ya walaupun saya bukan orang Baduy, tapi saya tetap menghargai keberadaan Baduy di Banten. Dan kalau ngomongin kesaktian spiritualnya, Baduy itu saya rasa udah terkenal gitu. Udah semua tahu gitu kalau orang Banten ya. Memang di dunia ini nggak ada yang sakti selain Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya ingat nih. Sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran. Sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener. Daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah satu hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Serius. Mendingan kalian nyerahin diri atau kalian datang ke saudara kami di Baduy, minta maaf. Jadi perlu dipahami oleh Anda Pak Gubernur DKI Jakarta, ya, walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu, saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan saudara Repan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut, dan saudara Repan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama, ya, saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Repan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini, ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Repan tidak berani masuk ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Repan balik lagi ke rumah sakit yang pertama yang nolak itu, ya, balik lagi. Nah, menunjukkan bahwa saya tidak berani ke rumah sakit sebesar itu masuk gitu. Saya mohon pertolongan pertama, ya, dengan tangisan Repan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan, sehingga oknum petugas rumah sakit itu memberikan pembalutan di tangan Repan, dan dia diarahkan untuk pulang, jangan berjualan lagi bahasanya dari pihak rumah sakit itu. Nah, hanya memberikan balut saja gitu, tidak dibersihkan, tidak ditolong pertama, tidak. Saya sendiri saksinya, menyaksikan pada saat klarifikasi kemarin investigasi itu, Repan menunjukkan secara jelas, secara gamblang rumah sakitnya, TKP-nya, lokasinya sudah jelas. Bahkan pada saat saya datang ke salah satu rumah sakit itu, seolah-olah saya dikepung oleh security. Tidak dibolehkan ngambil gambar, tidak dibolehkan memvideo rumah sakit itu. Seolah-olah mereka ketakutan pada lari ke dalam, petugas rumah sakit itu, melihat kedatangan kami dengan saudara Repan. Ada apa mereka pada lari? Kalau mereka merasa benar, ya, kenapa
kami harus dipertemukan dengan direktur rumah sakit itu, karena kami datang ke situ itu hanya ingin menanyakan kebenarannya, kemudian ingin melihat rumah sakit apa, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kenapa mereka bukannya memberikan sebuah tanggapan yang baik kepada kami selaku keluarga korban, malah mereka pada lari ke dalam. Tujuannya lari-lari itu mereka ingin melaporkan kedatangan kami ke kepala direktur rumah sakit itu. Kami tidak ada urusan dengan kepala direktur. Kami punya pertanyaan kepada petugas yang tugas pada saat itu. Kenapa tidak dilayani, tidak diterima pasien yang benar-benar kritis saat itu? Itu aja sih pertanyaannya. Kalian nggak usah panik, nggak usah lari-lari. Kalau kalian merasa benar, ya. Contoh tuh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Salam izin, salam hormat, Pak Deddy Mulyadi. Saya sepil di sini nama Pak Deddy Mulyadi. Perlu Pak Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada sesama rekan kerja, walaupun beda lokasi ya, beda kewenangan, beda tugas juga, bukan di wilayah Pak Deddy ya. Tapi saya mohon kepada Pak Deddy Mulyadi juga, tolong tuh Gubernur DKI Jakarta dikasih paham agar kerjanya yang sebenar-benarnya, jangan sampai memicu kemarahan dari seluruh masyarakat, khususnya yang merasa orang Sunda. Saya Denesi Putra dari Banten. Kebetulan saya juga kelahiran dari suku Baduy dan masih ada ikatan keluarga dengan saudara Repan yang diduga korban pembacokan di daerah Pak Gubernur DKI Jakarta. Dari sini saja saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Anda, Pak Gubernur ya, izin, Anda belum mampu bekerja. Kenapa? Di ibu kota, tidak jauh dari kantor Anda, begal masih berkeliaran. Dan korbannya bukan hanya saudara kami, banyak, ratusan. Semua pada nge-DM ke saya, baik di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Semua pada bikin laporan bahwa pernah mengalami hal yang sama dengan saudara Repan. Itu. Jadi sebetulnya Anda kalau mau bekerja untuk masyarakat ya, secara serius, Anda nggak usah mempermasalahan antara ucapan saudara kami Repan. Ya. Sebaiknya Anda membantu pihak kepolisian, membantu pihak korban untuk menyelidiki kasus yang saat ini terjadi di wilayah Anda, Pak Gubernur. Bukan membicarakan hal yang tidak penting, masalah rumah sakit itu. Guys, baik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait suku Baduy ya, yang di back sama orang ya. Nah, ini ada beberapa komentar tentunya dari para netizen ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini ada, kita lihat lagi nih infonya seperti apa. Ini nasi pilu ya, Repan ya. Mungkin kalian sudah tahu Repan, warga Baduy yang di back di Jakarta ya, saat jualan madu, uang 3 juta rupiah right ya, dan Repan ditolak di rumah sakit ya karena tak punya KTP ya. Dia ke rumah sakit sendiri tetapi ditolak, kan warga Baduy dalam tidak punya KTP gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa komentarnya ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Oki Kelvin. Nah, kita lihat seperti apa, kita reaction tentunya. Kenapa manusia kota yang punya pendidikan ya, ini aku yakin banget ini yang ngebegal juga minimal dia punya pendidikan dasar, gak malu gitu ya ngebegal bocah yang jualan madu dengan tampilan ini pasti orang Jakarta tuh tahu lah kalau yang kayak begini tuh udah pasti orang Baduy. Kalau kita lihat nih dari ikatan kepalanya tuh dia warna putih, berarti dia warga dari Baduy Dalam. Berarti kalau Baduy Dalam ya emang dia nggak punya KTP. Kalau Baduy Dalam itu ya ke kota udah pasti dia nggak boleh naik kendaraan, pasti dia jalan kaki yang butuh waktu tuh berhari-hari buat sampai Jakarta. Sama satu lagi, ini pihak rumah sakit tuh kayak nggak punya hati banget gitu ya, kayak nyawa orang tuh nggak lebih mahal daripada KTP, nggak lebih penting daripada KTP, nggak bisa pengecualian apa gitu ya. Waduh,
Sekarang. Nah ini ya, Pop ya, ketemu perempuan Baduy emang cantik guys, yang nggak kalah cantik dengan yang lainnya, namanya Pulung. Cantik-cantik di sana ya, putih-putih lihat. 16, Neng Pulung bentar lagi mau nikah ya? Cie, orang mana Neng ininya calonnya? Baru. Calonnya orang mana? Orang Baduy juga? Di mana kampungnya? Sana. Oh siap. Semoga langgeng ya Neng ya. Amin. Calonnya orang Garut. Kenalin dong. Saran gua nih ya, buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gue tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gue tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gue jamin hidup kalian gak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gue mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gue mah, sekali lagi, hati-hati. Apalagi Hati-hati apa lagi, hati-hati terus. Oh mungkin hati-hati ada kena karma kali ya. lagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Revan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa, atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu sampai sekarang loh. Rumah sakit tersebut kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu, rumah sakitnya namanya apa gitu, yang menolak si Revan tersebut. Bingung gua mah dah, aneh banget kan, aneh. Terus yang terakhir nih buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Revan, mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya, sulit dicerna gitu, sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Revan, suku Baduy, bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda. Jadi kan kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta tuh. Tuh, cuma sebenarnya alasan saja guys, karena tidak mau disalahkan ya rumah sakitnya, makanya dibilangnya seperti itu gitu ya. Itu mah alasan dari si bapak tua itu sih. Nah ini kita lihat lagi guys. Ini pesan khusus buat para pembegal Revan, anak suku Baduy Dalam yang beberapa waktu lalu ngalamin sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan. Kalian rampas duitnya, kalian juga ambil madunya tanpa bekerja keras. Itu anak jalan kaki jauh sambil menjaga adat istiadat, nggak minta-minta, bekerja secara halal, jualan mencari sesuatu yang halal. Dan kalian nggak mau kerja keras, tapi dengan seenaknya mengambil hak orang lain. Maka insya Allah tidak akan ada keberkahan dari apa yang kalian dapatkan. Nah, kejadian Revan, anak suku Baduy Dalam ini menjadi sebuah pelajaran sangat penting bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras. Lihat bagaimana cara Allah memberikan rizki, walaupun dengan cara harus pembegalan, kemudian ada sakit. Tetapi ternyata jalur rizkinya bertambah, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan semoga untuk Revan ini cepat sembuh dan sehat kembali. Waduh, nah itu dia guys, beberapa info dari Revan ya, dari suku Baduy yang mengalami hal yang tidak mengenakan gitu guys ya. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan aku ingatkan lagi, maaf, jangan lupa nih bantu subscribe Kelvin supaya kalian supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya. Dan sekian dulu videonya guys, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian, see you guys.